Di Cakrawala Utara, kabut tebal terbelah oleh bayangan kapal berhaluan naga. Desas-desus menyebut kapal itu pernah muncul di perairan jauh di timur. Jika benar, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. Bangsa Viking dikenal sebagai penguasa laut dingin Skandinavia. Namun, peta kuno menyisakan jalur tak biasa, rute yang mengarah ke Asia. Jejaknya samar, tapi cukup untuk memicu rasa curiga. Di dinasti Tang, seorang pejabat mencatat kedatangan pedagang bermata biru dari barat jauh. Deskripsinya tidak mirip pedagang Arab ataupun India. Beberapa sejarawan menduga ini bisa saja penjelajah Nordik. Jalur sutra laut menghubungkan Eropa, Persia, India, hingga Nusantara. Para pedagang Viking dikenal berani menembus sungai Volga dan Kaspia. Dari sana, Asia Timur bukan lagi mustahil. Sumber Arab abad ke-10 menyebut kaum Rus yang jelas identik dengan Viking. Mereka berdagang bulu binatang, perak, dan budak hingga perairan Persia. Ini menunjukkan kemampuan navigasi mereka luar biasa panjang. Beberapa koin Viking ditemukan di India Utara. Koin itu berasal dari masa pemerintahan Raja Harald Hardrada. Bagaimana bisa benda dari Skandinavia sampai ke kaki Himalaya? Di Asia Tengah, ditemukan gelang perak bergaya Norse. Motifnya identik dengan benda-benda di Swedia. Para arkeolog menyebut ini bukan tiruan, ini asli. Di relief kuno Tamil Nadu, pernah digambarkan kapal asing bersudut tajam. Ujungnya menyerupai kepala naga, ikon khas kapal Viking. Apakah ini kebetulan atau bukti visual awal? Viking terkenal sebagai pelaut jarak jauh, bahkan mencapai Amerika 500 tahun sebelum Columbus. Jika mereka bisa menyeberangi Atlantik, mengapa mereka tak bisa menembus Samudra Hindia? Rekonstruksi angin monsun menunjukkan arah yang memungkinkan kapal dari barat menuju India. Angin yang sama digunakan pedagang Arab selama berabad-abad. Secara teoritis, Viking bisa menumpang pola yang sama. Di Kamboja, legenda Khmer menyinggung prajurit berkulit pucat yang muncul dari sungai besar. Deskripsinya singkat, tapi sangat mirip gambaran bangsa Nordik. Walau tak ada bukti fisik, kisah itu terus hidup di antara para tetua. Di Mongolia, DNA kuno menunjukkan garis keturunan minor yang mirip Skandinavia. Ini bukan bukti sendirian, namun pola ini sulit dijelaskan. Siapa yang membawa gen itu? Ada catatan Persia tentang kelompok pelaut brutal dari utara. Mereka digambarkan tinggi besar dan berambut terang, sangat sesuai dengan ciri bangsa Viking. Di Sri Lanka, kronik kuno menyebut kapal asing dengan hiasan kepala makhluk mitos. Di dunia maritim kuno, hanya dua budaya yang memakai ini, Cina dan Viking. Tapi bentuk deskripsinya lebih menyerupai yang kedua. Para Viking sudah dikenal menguasai astronomi dasar dan navigasi matahari. Mereka menggunakan sunstone, kristal yang membantu menentukan arah saat mendung. Dengan alat ini, perjalanan jauh lebih mungkin. Pola migrasi pedagang Viking menunjukkan kecenderungan untuk terus mendorong batas. Ketika Eropa penuh peperangan, banyak dari mereka bergerak semakin jauh. Timur menjadi pilihan yang logis. Di Asia Tengah, ditemukan helm dengan ukiran simpul Nordik. Helm itu berada jauh di rute perdagangan menuju Cina. Kemungkinannya kecil jika ini hanya pertukaran barang biasa. Beberapa runestone di Swedia menceritakan perjalanan ke tanah yang sangat jauh. Nama wilayahnya samar, tapi terjemahan longgar bisa berarti timur matahari terbit. Benarkah mereka merujuk Asia? Catatan Cina mencatat orang barbar dari jauh yang membawa pedang panjang, bukan sabre. Jenis pedang itu sangat mirip Ulfbird, pedang kualitas tinggi dari Viking. Jika benar, ini temuan menggetarkan. Di Bangladesh,
Legenda lama menceritakan kapal asing yang terseret badai ke pantai. Awak kapalnya digambarkan bermata terang dan berjanggut panjang. Kesaksian lisan ini bertahan berabad-abad. Bukti linguistik kecil menunjukkan kata serapan Norse dalam bahasa Persia. Ini mengindikasikan hubungan yang cukup dekat. Kontak ke lebih timur menjadi lebih masuk akal. Wilayah Samudra Hindia punya arus kuat yang dapat membawa kapal jauh ke timur jika salah perhitungan. Banyak kapal asing pernah terseret hingga Nusantara. Bukan tak mungkin, Viking pernah mengalaminya. Di Jawa kuno, ada legenda samar tentang orang asing berambut seperti matahari. Legenda ini tidak punya konteks lokal jelas. Beberapa ahli mengaitkannya dengan pelaut barat jauh. Fakta lain, Viking pernah mencapai Baghdad. Jika mereka bisa menembus pusat perdagangan terbesar dunia, Asia Timur hanya selangkah lebih jauh. Artefak gelas dari Eropa Utara ditemukan di Thailand. Bentuknya sangat khas masa Viking Age. Ini menunjukkan jaringan perdagangan yang jauh lebih luas dari dugaan. Beberapa kapal Viking berteknologi tinggi dibanding kapal lain di zamannya. Kapal mereka bisa menahan ombak besar dan melaju cepat di laut terbuka. Kemampuan ini membuka peluang menuju Asia. Di pesisir Borneo, ada kisah pelaut asing yang memberi hadiah logam aneh. Logam itu disebut terlalu kuat untuk ditempa pandai besi lokal, mirip kualitas baja Norse. Namun, sampai hari ini, belum ada temuan besar yang benar-benar mengkonfirmasi kehadiran Viking di Asia Tenggara. Buktinya tersebar, kecil-kecil, dan mudah diperdebatkan. Ini membuat misterinya semakin menarik. Jejak Viking di Asia bukan mitos kosong. Banyak fakta faktual tapi tersebar jauh dari satu sama lain. Sejarah seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Jika semua petunjuk ini disatukan, maka gambarnya jelas. Viking mungkin pernah menjejak Asia. Belum terbukti sepenuhnya, tapi terlalu banyak bukti untuk diabaikan.